Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani, sahabat Pakaba, petani alpukat Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan sore ini semuanya sehat, semangat dan tetap semangat untuk menjaga bumi kita yang kita cintai. Gitu. Pada kesempatan ini tanggal 9 November 2023, sahabat, kita sedang kedatangan tamu Kang Budi Wahyudi dari Tangerang, Banten. Beliau ini juga seorang ASN yang jatuh cinta kepada alpukat. Ya, datang ke markas Pakaba. Intinya Pak Budi ini juga ingin silaturahim, kita tukar pengalaman gitu Pak Budi ya. Iya. Bagaimana cara berkebun alpukat? Ya kita selaku Pakaba juga semuanya masih belajar semua, baru 3 tahun. Jadi masih banyak kekurangan, maka kita perlu sharing, tukar pendapat, cara berkebun alpukat begitu Pak Budi ya. Iya. Jadi satu kebahagiaan sore ini saya bisa silaturahim dengan Pak Warsono dan Pak Lili. Ya tujuannya satu, nambah saudara, nambah baraya. Ya mudah-mudahan silaturahmi ini nambah pengetahuan, nambah manfaat. Kira-kira Pak Warsono bisa berbagi dengan saya yang punya niat, belum mulai loh Pak, ya baru punya niat gitu kan, baru punya bibit juga 12, tapi belum di grounding, belum ditanam. Kira-kira Bapak dulu mulainya dari mana? Maksudnya dari mana startnya itu, dari minat sampai dengan saat ini Pak? Oh ya, jadi begini ya, kita sama-sama belajar Pak Budi. Jadi iya. Awalnya itu kita cuman korban YouTube Pak Budi. Oh, ya, berarti rata-rata sama ceritain. Sama. Jadi kalau kita melihat konten-konten YouTube seperti di wisata Jambu Gede itu, kontennya itu semuanya manis Pak Budi. Nggak ada yang pahit. Penataan kebunnya manis, pengunjungnya manis, iya, fulusnya manis. Gitu. Makanya kita juga ingin seperti yang sudah berhasil gitu Pak Budi. Iya. Seperti yang sudah berhasil manis semua Pak. Manis semua. Tapi setelah kita praktekkan di lapangan, tidak semudah membalikan tangan. Ternyata banyak kendala di lapangan. Satu, masalah bibit, varietasnya. Berarti bibit itu skala prioritas nomor 1 Pak ya. Nanti cara perawatan, cara membukan, nanti purna jual, kita jual kemana, kita perlu kita pelajarin itu. Kalau mengatasi penyakit lagi seperti itu. Jadi masalah pemupukan, kadang-kadang ada yang overdosis, maunya buah banyak, ternyata setelah dipupuk habis buah kelengar langsung, jangan sampai. Makanya jadi pengalaman gini lah. Jadi yang pertama kita perhatikan sama-sama itu adalah yang pertama adalah kita pemilihan kualitas bibit dan varietas. Bibit itu kita diusahakan cari dari pembibit yang jelas asal usulnya, yang raportnya bagus, jangan asal pembibit apalagi yang jual keliling. Itu kenapa Pak? Karena kalau namanya bukan kita menghina yang penjual keliling ya. Dia mbak satu varietas ada aligator Pak, ada bibitnya ini. Jangan 100 meter ada miki Pak. Ya itu ini tadi. Ada kendel, ya itu lagi. Makanya kita pengalaman cari pembibit dari pembibit yang jelas asal usulnya gitu, yang jelas, supaya tidak kecewa seperti kita. Katanya peluang setelah kita tanam bukan peluang gadung atau apa-apa. Artinya kita tebangi semua, kita ganti kualitas yang jelas. Yang kedua mungkin juga cara tanam Pak Budi. Jadi cara tanam itu ya harus kita pelajari. Karena apa? Kalau kita nanya seperti cekungan, itu nanti seperti bisa menimbulkan busuk akar. Ya. Makanya jadi cara tanam itu harus kita perhatikan. Jadi kita bikin lubang dulu, nanti 60-60 lah, nanti kita isi media ya, pupuk kandang, dolomit, asam humas dan lain-lain itu. Kita uruk rata lubang, kita tumpangi di atasnya. Nanti kita uruk kanan kiri, jadi seperti gundukan gitu loh. Iya, busuk ya. Nanti kenapa? Kalau gundukan itu nanti tak kala air itu hujan, tidak melimpas ke bawah pohon alpukat, jadi limpas ke samping gitu. Nanti bisa dilihat di YouTube itu. Jadi kalau nanti nanamnya seperti cekungan, air hujan mengecembung di gitu, jangan lama-lama, sehari terendam aja mungkin udah wassalam. Jadi gitu. Memudahkan jamur akar itu, akar atau jamur akar putih. Gitu. Tahu alpukatnya segar, tahu-tahu daunnya layu langsung rontok. Itu karena busuk akar atau kanker akar itu, atau karena jamur akar putih itu namanya.
Hmm. Ya, ini pengalaman kami, jadi Hmm. sahabat yang lain juga bisa mengadop dari pengalaman yang lebih senior lah. Kita cuma pemula gitu, Budi. Yang kedua cara pemupukan, Pak Budi. Pemupukan itu harus hati-hati. Jadi pemupukan ya lebih utamakan itu yang organik dulu lah. Jadi kalau menurut saya saat ini setelah yang dari pola tanaman itu selama 6 bulan itu nggak usah dipupuk lah. Kenapa? Nanti biar dia menyesuaikan dengan lingkungan gitu. Adaptasi dulu dia. Adaptasi dulu. Setelah adaptasi baru kita mungkin bisa dipupuk dengan terutama pupuk yang organik seperti kohe, tapi ya tadi kohe juga yang harus sudah difermentasi. Jangan anyar langsung itu, mungkin ya lama-lama 10 hari udah mulai layu itu panas itu. Nah, yang ketiga juga ini varietas ya MDPL, jadi objek tanam. Jadi objek tanam itu ya menurut pengalamannya perlu diperhatikan. Dataran rendah, menengah, atas itu perlu ini. Soalnya apa? Contoh seperti alpukat wingan itu kan asalnya dari dataran menengah. Kalau kita tanam di dataran rendah gitu, itu ada perubahan pada bentuk kulitnya, terotol hitam gitu, Pak. Jadi nggak semulus di dataran menengah gitu, antara 500 sampai 1000 mdpl gitu. Seperti khas juga ditanam di dataran rendah juga buah, tapi kan kualitas buahnya nggak sebagus di dataran tinggi gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Sebenarnya kalau kita menanam alpukat jenis unggul itu sebenarnya kalau di lingkungan kita itu ada alpukat jenis unggul gitu, Pak. Kita nggak usah beli yang udah punya branding gitu, Pak. Alpukat bisa karena alpukat jenis unggul itu satu, Pak. Dagingnya warna berwarna kalau dibuka kuning seperti mentega, rasanya puluhan dan gurih. Bentuk apa namanya? Bentuk kulitnya glowing, mengkilat. Jadi kalau matang juga mungkin hijaunya itu sekitar 90% dari 100%, kayak mungkin 80% lah. Kenapa? Kalau bentuknya berbuah itu kadang-kadang konsumen kurang menarik. Punya daya pikat tersendiri gitu. Terus nanti bobot, dari bobot itu juga mungkin diusahakan itu ya sekilo 2, sekilo 3 tuh. Buah meja. Nah, buah meja itu banyak yang digemari oleh konsumen. Tapi kalau alpukat yang besar-besar itu kan orang-orang tertentu gitu. Kalau nah itu, terus kalau berkebun juga itu diusahakan jangan banyak-banyak varietas. Nanti susah jual. Ya, kalau Miki sekalian, wah ini alpukat Miki berapa ton, gampang. Ada Miki, aligator, kendil, nanti bingung pasarnya. Kalau kendil apa ya kita boleh lah 1-2 pohon untuk koleksi. Tapi kalau apa namanya tujuan kita berkebun ya usahakan jangan banyak varietas. Jadi supaya nanti kurna jualnya itu agak mudah gitu. Iya. Gitu. Bapak tadi sekilas saya dengar 3 tahun sudah mulai menggeluti alpukat lah. 3 tahun itu kan dibilang sebentar nggak juga, Pak. Iya. Tapi dibilang lama baru 3 tahun kan gitu. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau saya simak tadi dari penjelasan Bapak kan udah banyak rasa manis pahitnya dan agak banyak pahitnya kayaknya. Ya baru merasakan, baru belajar buah. Iya, tapi kan udah bingah ya kalau cek sudah senang gitu kan, udah buahnya udah keluar. Saya tadi udah keliling lihat buahnya, udah senang. Saya aja senang, apalagi yang punya kan gitu. Nah, menata pikiran untuk tetap istiqomah selama 3 tahun itu apa kiatnya, Pak? Yang penting kita menurut saya ya itu kita mau banyak bersyukur, Pak. Jadi namanya manusia itu nggak ada yang bebas dari masalah. Betul. Jadi, asal kita yang mensyukuri, mau gaji 100.000 kalau kita syukuri enak. Ya kita misalkan kalau gaji misalkan sebulan misalkan 1 juta, maka dengan apa asal kita syukuri kan nikmat. Gaji 100 juta kalau kita syukuri juga rasanya pahit, Pak. Pikiran nggak nyaman tuh kalau kita syukurin ya. Kita dapat makan tempe, tahu ya kita syukuri. Di alpukat ini yang Bapak rasakan kayak tadi pertama mungkin bibitnya nggak pas. Nah, gitu kan itu kan ada rasa apa kalau bahasa Inggrisnya apa? Gelo ya. Kecewa ya kan gitu. Wah ternyata nggak pas. Tapi bisa lah untuk bertahan. Nah itu apa yang buat Bapak bertahan gitu? Ya tadi kita nggak mau lah mengorek kekurangan orang lain. Ya mungkin
rezeki ya dari Allah itu kita dikasih tantangan ditemukan dengan bibit yang tidak valid. Kita harus belajar supaya valid ya kita TW. Ganti Ya itu varietas ya. tetap istiqomah, Nah, konsisten konsisten. terus ya. Nah, itu Ya. satu tantangan. Kalau kita mau dikasih bibit yang palsu nanti kita lembek ya nggak jadi manis, Pak. Baik, Harus kita belajar, kita sharing-sharing seperti ini. Ya kita nggak ada yang pintar lah. Pasti orang itu pasti. Saya udah jadi pinter nih Pak dengar Bapak. Seenggak-enggaknya udah tahu tuh rambu-rambunya bagaimana. Jadi punya kelebihan, punya kekurangan itu udah wajar. Pada manusia nggak ada yang sempurna. Nah, mungkin begitulah kira-kira Iya. keluh kesah pekebun alpukat pemula. Kita sama-sama Matur dari nuwun. Pak Gaba, Pak Budi dari Tangerang ya, kita tambah saudara baru lah. Jadi mudah-mudahan silaturahmi bisa berkelanjutan. Pak. Amin 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 matur nuwun. Jadi Terima para kasih, sahabat hatur nuhun. petani, sahabat yang lain mau kita belajar bareng di kebun bibit Kampung Samudya semuanya Ayo. gratis. Mau belajar gratis, mau entres yang Gratis. itu gratis. Iya. Kalau di Jawa kan beli Pak, segini mah 10.000, 15.000 di KBKS mah gratis. Ayo Selama teman-teman. tidak diusahakan gitu Pak, bukan untuk jual beli, tapi Oh, iya. sendiri mah bebas. Bebas. Untuk komunitas sendiri lah gitu. Iya. Bebas, masyarakat bebas. Apa yang penting tidak untuk usaha gitu. Ya, Bebas. Mau bukan untuk dijual ada lagi. 23 varietas. Mungkin begitu sahabat sekalian, bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya intinya kita hanya berbagi pengalaman Pak Budi ya. Terima kasih Apalagi bila banyak. ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari kita warahmatullahi berkarya untuk wabarakatuh. Indonesia tercinta. Terima kasih. Tetap berkarya ya.